Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Dia Safitri, yang kedua Gina Septiana Dewi, yang ketiga Indriani, dan yang keempat Lutfiatul Azizia. Di sini kami akan membahas chapter 8 yang berjudul The Child Study Movement. Ya, langsung saja yang akan dibacakan oleh saya sendiri. APA yang baru saja kita bahas adalah sebuah filosofi dasar yang mewakili sumber utama dari niat baik dan niat yang benar. Tujuan bimbingan di tempat-tempat di abad ini di mana mereka telah dengan jelas diartikulasi secara jelas telah terkait dengan pendirian sebuah layanan atau layanan yang secara khusus diorganisir untuk menerjemahkan kepedulian terhadap individu ke dalam langkah-langkah. Di Inggris sampai saat ini bimbingan tujuan belum dibedakan dengan jelas dari tujuan pendidikan umum. Dan perbedaan pada tingkat praktis dalam hal layanan berbeda. Layanan yang terorganisir telah berkembang dengan sangat lambat. Apa yang muncul adalah sebuah solusi parsial dan agak terfragmentasi dengan kualitas tinggi di sebagian besar, kualitas tinggi banyak kasus namun cakupannya sempit. Hampir bersamaan dengan muncul gerakan Pindocentris di Inggris seperti yang dijelaskan di atas, muncullah sikap ilmiah terhadap pendidikan anak dan masalah-masalah masa kanak-kanak yang dengan berdirinya Asosiasi Studi Anak pada tahun 1893 berubah menjadi pendekatan terorganisir pertama terhadap studi anak. Gerakan inilah yang kemudian membentuk apa yang sampai saat ini bimbingan di negara ini sebagai sebuah sistem terorganisir. Perkembangan sebuah psikologi baru dan penerapan pada pemecahan masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh para pendidik di sekolah-sekolah memberikan argumen persuasif dan mungkin menentukan bagi perubahan yang berhasil dilakukan setelah kedatangannya di tempat kejadian. Kejeniusan seorang pria khususnya Francis Galton telah memberikan dasar untuk metodologi dan teknik yang kuat kemudian digunakan oleh Sally Bird dan psikolog lainnya untuk efek yang mencolok dalam mengklarifikasi sejumlah masalah kompleks yang dihadapi sekolah dan dalam mengubah cara pandangan terhadap manusia dan perkembangannya. Psikologi dalam arti refleksi atas sifat dan aktivitas pikiran dalam disiplin ilmu yang sangat kuno bagian dari filsafat. Francis Galton adalah orang yang paling berhasil dalam mewakili sikap evolusioner terhadap psikologi dan dalam proses membangun studi anak secara ilmiah yang berbeda dari intuitif saja. Dia adalah seorang advokat yang tidak hanya mempelajari individu anak tetapi juga menghubungkan data yang diperoleh dari studi ini dengan rekomendasi praktis untuk pengobatan laboratorium antropometrinya yang dibuka pada tahun 1884 di University College dapat dianggap sebagai pusat bimbingan anak yang pertama karena di dalamnya terdapat pertama kalinya menghubungkan beberapa prinsip dan metode penting yang kemudian digunakan di sekolah-sekolah dan klinik-klinik psikologi sebelumnya. Galton misalnya telah mengembangkan sebuah lembar riwayat kasus yang dapat digunakan untuk investigasi dan laporan tentang anak-anak. Tesis utamanya adalah bahwa perbedaan mental antara anak-anak dapat dinilai dan hasilnya digunakan untuk tujuan rekomendasi praktis secara sudah tentu saja diterima begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Terkait dengan pertentangan dalam pendekatan ini adalah kontras lain antara yang terlatih secara medis yang mengabaikan pada gejala mental atau penyebabnya dan mengandalkan gejala-gejala tubuh dan penjelasan-penjelasan fisik dan orang-orang seperti Sully yang bersikeras bahwa karakteristik mental harus dinilai dari gejala-gejala mental. Mungkin tidak ada implikasi praktis dari penerapan posisi-posisi ini
begitu mencolok ditunjukkan daripada di bidang subnormalitas. Nah, pada saat pendidikan universal diresmikan secara luas diasumsikan bahwa perbedaan antara orang dewasa di bidang mental hampir secara eksklusif disebabkan oleh kurangnya kesempatan dan kurangnya instruksi yang tepat. Asumsi ini sebagian didasarkan pada keyakinan utilitarian bahwa pendidikan dapat melakukan apa saja. Akan tetapi, pandangan ini mendapat ujian praktis yang berat ketika para guru di sekolah di seluruh negara dihadapkan pada sekelompok besar anak-anak dan diberi mandat untuk mendidik mereka. Diberikan mandat untuk mendidik mereka, beberapa tahun pengalaman praktis dengan tugas ini cukup untuk meyakinkan bahwa mereka banyak anak setidaknya dalam kondisi-kondisi yang saat itu tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Dewan Pendidikan nomor 4. Nah, terlepas dari pengamatan penting ini juga, yang didasarkan pada pengamatan langsung investigasi cacat psikologis, seperti yang dikatakan oleh penulis lain pada periode ini bahkan pada akhir tahun 1920, pemeriksaan psikiatri yang dilakukan oleh petugas medis sekolah pada umumnya terbatas pada mengukur ukuran tengkorak dan memeriksa anak untuk stigmata dari degenerasi, kelainan tengkorak, tanda-tanda saraf, gejala malnutrisi atau kekurangan kronis lainnya. Memang petugas medis sekolah telah berhasil mempertahankan bahkan sampai hari ini perlengkapan praktis atau sertifikasi dalam kasus anak-anak yang direkomendasikan untuk sekolah ESN, terlepas dari fakta bahwa usulan Bert untuk menghapuskan sertifikasi karena memberikan stigma yang tidak perlu pada anak. Tidak hanya dikemukakan di depan umum sejak awal 1929 dalam laporan Word, tetapi juga dimasukkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1944. Sementara pendekatan ilmiah semu yang sangat sempit ini didasarkan pada beberapa prinsip-prinsip frenologi yang sudah ketinggalan zaman, sedang dikejar oleh sejumlah guru dan dokter sekolah. Psikobiologis yang lebih baru yang dimulai oleh Darwin dan Galton dan dilanjutkan oleh Sully dan lainnya membuat kemajuan luar biasa dalam membangun tes mental secara operasional. Gerakan ini menerima dorongan yang lebih besar dari produksi skala yang praktis untuk mengekspresikan kecerdasan dalam unit numerik. Seperempat abad ke depan kini tinggal sejarah. Metode-metode hasil dari aplikasi teoritis dicatat dalam sejumlah publikasi yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan psikologi terapan. Pengaruhnya terhadap perkembangan psikologi layanan untuk sekolah-sekolah di seluruh Inggris langsung dan luas jangkauannya, dan pada pertengahan tahun 20-an metode serupa telah diadopsi di banyak daerah lainnya di Inggris. Gambaran umum tentang sejarah awal mula layanan psikologis dapat ditemukan dalam sebuah publikasi yang diterbitkan oleh UNESCO, Institut Pendidikan UNESCO yang diedit oleh Wall. Kontribusi Bert dalam bidang ini mungkin yang terbaik adalah dirangkum dalam sebuah kutipan singkat dari dokumen ini. Mungkin dalam hal jangka panjang kontribusi metodologisnya yang luas akan terbukti menjadi yang paling berharga. Sejak awal ia menggabungkan metode studi kasus observasional dengan studi kelompok yang didasarkan pada kerangka-kerangka kerja eksperimental dan kerangka kerja statistik. Dia menempatkan individu yang abnormal dengan latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Dan dua karya bersama The Anak Terbelakang dan Anak Nakal adalah demonstrasi yang luar biasa dari nilai kelompok kontrol dalam setiap penyelidikan psikologis manusia karakteristik. Lanjut, layanan yang ia ciptakan menetapkan pola kerjasama yang erat dengan
sekolah-sekolah, penyelidikan dengan metode ilmiah yang ketat, masalah-masalah praktis pendidikan, perlakuan terhadap kasus-kasus individual, dan integrasi di bawah bimbingan dan inspirasi dari kantor psikolog dan banyak fasilitas pendidikan khusus dari otoritas dan yang besar-besar sebuah pola yang masih mendominasi pola terbaik. Sebuah pola yang masih mendominasi layanan yang terbaik di Inggris. Hal ini tidak hanya menekankan pentingnya faktor lingkungan, perkembangan, pendidikan, dan sosial dalam penyebab dan bantuan bagi mereka yang berpikiran lemah, yang bodoh dan terbelakang, atau yang neurotik dan nakal, tetapi juga menggarisbawahi perlunya bentuk layanan psikologis yang sangat luas, yang sangat disediakan untuk semua anak-anak, orang tua, guru, dan sekolah. Para psikolog pendidikan di negara ini sebagian besar telah terinspirasi oleh pendekatan yang begitu luas. Akan tetapi, dalam praktiknya dalam kegiatan mereka telah dibatasi oleh faktor-faktor di luar lingkungan atau di luar lingkup kendali mereka. Salah satunya misalnya pada periode yang baru saja disebutkan adalah tidak adanya iklim opini yang mendukung. Akan tetapi, ada satu perkembangan khusus tampak sangat penting dalam mencegah proposal untuk sistem panduan universal yang kemudian diajukan oleh Bird dan yang lainnya. Tidak terwujud Bird dan yang lainnya. Hal ini dapat disimpulkan sebagai konflik antara permintaan dan sumber daya, uang, personil, dan pemahaman yang nyata dari banyak LEA dan sebagian besar sekolah tentang yang terlibat yang sangat terbatas. Namun, ada banyak kasus yang serius dan kasus-kasus yang meskipun tidak terlalu serius, sangat mengganggu di era di mana tingkat pemahaman psikologis secara umum masih buruk, konsekuensinya pun tak terletakkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Dia, bahwa ini adalah periode yang positif dan konstruktif dalam sejarah psikologi anak. Namun di sisi negatifnya, periode ini juga berhasil mengalihkan perhatian dari tujuan bimbingan dalam arti yang lebih luas. Pengaruhnya dapat dilihat saat ini dalam kecenderungan untuk memahami konselor bimbingan yang baru datang sebagai pekerja kasus yang bermasalah. Sungguh tragis jika kesalahpahaman seperti itu menghalangi konselor bimbingan yang baru untuk menangani tugas-tugas yang sangat menuntut kehadirannya di tempat kejadian dan yang merupakan pembenaran utama untuk tetap berada di sana. Perhatian terhadap anak yang bermasalah yang dulu sangat membutuhkan dorongan dan tentu saja masih sangat penting dalam konteks perkembangan pekerjaan bimbingan di sekolah saat ini menjadi sesuatu yang kurang diperhatikan. Dalam sejarah gerakan psikologi anak di Inggris, ada beberapa perkembangan lain yang menonjol, diantaranya adalah pertumbuhan pada tahun 20-an dari pendekatan yang berbasis sempit terhadap pembelajaran dan perkembangan pada tahun 30-an dari konsepsi bimbingan yang sangat terbatas pada dasarnya merupakan cabang dari kedokteran klinis. Pada tahun 1928, klinik bimbingan anak pertama di Inggris didirikan. Klinik pertama ini yang merupakan klinik percontohan, dimaksudkan oleh mereka yang berperan penting dalam pendiriannya, termasuk Bird dan Sir Percy Noon, yang mengatakan bahwa untuk menyediakan bentuk layanan psikologis yang paling luas bagi sekolah, orang tua, guru, dan anak-anak, dan tidak hanya berfokus pada pengobatan dan pencegahan kenakalan atau anak-anak bermasalah. Sayangnya pada tahun 1932, klinik ini dipisahkan dari Children's Council dan di bawah psikiater Dr. Moody kembali ke pola Amerika. Di dalam tim klinik itu sendiri yang terdiri dari psikiater, pekerja sosial, psikiatri, dan psikolog pendidikan, tentu saja terdapat perbedaan pandangan dan penekanan pelatihan.
Hasilnya dalam kasus-kasus seperti itu adalah berkurangnya kemanjuran pekerjaan di klinik karena keberhasilan pekerjaan seperti itu pada sisi diagnostik dan pengobatan, seperti yang akan diketahui oleh seorang klinisi yang berpengalaman. Mungkin bergantung pada kegiatan terpadu dari beberapa orang seperti pada hubungan psikoterapi 1 ke 1. Dalam kehidupan profesionalismenya, psikolog pendidikan melalui kontak mereka di klinik di dunia guru, anak-anak, dan anak sekolah dengan cepat disadarkan tentang fakta bahwa keputusan administratif diambil pada anak-anak tertentu jauh dari mereka dalam beberapa kasus berdampak baik pada masa kini dan masa depan anak, dan pada hubungan intim dalam tradisi klinis. Oleh karena itu, ia cenderung tidak mengabaikan pentingnya hubungan dengan personil di luar maupun di dalam klinik. Baik, selanjutnya saya Lutfiatul Azizia akan menyampaikan materi selanjutnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Gina, berbagai macam anomali dan kontradiksi menjadi penghalang untuk orang-orang yang mengupayakan memberi bantuan kepada anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan. Tujuan untuk mengutamakan kesejahteraan individu anak dan remaja ini berada di dalam urutan kedua. Namun, untungnya klaim psikologis medis pada saat ini mulai dilihat dalam perspektif yang benar dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya bukti penelitian yang tidak hanya dari psikologis namun juga dari bidang-bidang seperti sosiologi dan antropologis mengenai pentingnya faktor lingkungan, interpersonal, dan sosial. John Bowley dan Winnicott mengembangkan tradisi keilmuan dan pelayanan yang menghasilkan kontribusi yang luar biasa. Karya yang pertama menunjukkan bagaimana studi tentang perilaku menyimpang dapat digunakan untuk memodifikasi teori dan praktik dengan anak-anak yang normal. Pendekatan medis telah memberikan kontribusi yang paling penting dalam studi tentang anak-anak yang sangat terganggu. Klinik bimbingan anak telah berfungsi sebagai unit penelitian yang sangat berkontribusi, di mana dedikasi yang sangat intensif dan berpusat pada satu cara berpikir tertentu telah memberikan wawasan dan garis paduan yang unik. Jika kesejahteraan anak diutamakan di atas pertimbangan lain, faktor-faktor yang kurang adalah bukan hanya lagi tentang metode diagnosis dan pengobatan tertentu, namun juga personil yang bekerja dengan anak-anak, batasan yang sulit dari staf, waktu, dan uang, merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dari masyarakat kita. Para psikiatri dan psikologi pendidikan telah berpartisipasi dalam metode paralel, membantu menghasilkan gagasan seperti bahwa pekerja bimbingan berbasis sekolah akan menjadi penyusun di wilayah psikologis pendidikan yang telah disediakan untuk kegiatan psikologis pendidikan di masa depan. Klinik bimbingan anak ini tidak hanya sebagai penyedia jasa bantuan anak-anak dan orang tua yang memiliki masalah serius, namun juga mewujudkan pengalaman yang paling luar biasa dari keahlian wawancara 1-on-1, one by one, atau konseling. Selanjutnya, hubungan yang sehat antara psikiatri anak, pendidikan, dan pekerja sosial ini sangat membantu untuk memberikan bantuan psikologis anak-anak. Hal ini juga perlu adanya kerjasama antar disiplin ilmu dan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pekerja profesional lainnya dalam sebuah tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.